Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Tuttosport melaporkan bahwa Antonio Conte berharap untuk melanjutkan rekor 100% kemenangan ketika melawan Torino sebagai pelatih. Laporan itu menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya di Juventus dan di Inter sejauh ini, Conte telah memenangkan semua 7 pertandingan melawan Torino. Selama berada di Juventus, timnya tidak pernah kebobolan 1 gol pun oleh Torino. Sementara Torino sedikit lebih menyulitkan ketika sang pelatih bergabung dengan Nerazzurri. Di pertemuan pertama pada bulan November, Inter tertinggal 2-0 sebelum membalikan kedudukan 4-2. Kemenangan saat melawan Torino adalah titik balik kemenangan Inter, di mana sejak itu pasukan Conte telah mengumpulkan 50 poin, 8 lebih banyak dari Juventus dan 11 lebih banyak dari AC Milan pada periode yang sama. Christian Eriksen diragukan tampil untuk laga tandang Inter Milan melawan Torino di laga lanjutan Serie A pekan ke-27 pada Minggu malam 14 Maret karena mengalami masalah lutut. Sky Sport Italia mengklaim bahwa gelandang timnas Denmark itu mengalami sedikit peradangan di lutut kirinya, sehingga ia harus berlatih secara terpisah dari rekan setimnya. Kondisi ex-gelandang Spurs itu akan diperiksa kembali oleh tim medis klub besok menjelang pertandingan yang bakal digelar di Stadio Olimpico Grande, Torino besok pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kabar ini tentunya cukup merisaukan pelatih Inter Antonio Conte, mengingat ia juga dipastikan tidak akan bisa mengandalkan gelandang lainnya, Arturo Vidal yang baru menjalani operasi lutut. Awalnya Eriksen diprediksi akan menjadi starter di lini tengah, namun setelah beredar kabar tersebut maka masih belum bisa dipastikan apakah ia dapat pulih sebelum pertandingan di Turin. Namun Inter masih punya sosok yang mumpuni pada Roberto Gagliardini untuk menggantikan Eriksen seandainya sang pemain tidak dapat tampil. Romelu Lukaku semakin mengilap setelah hijrah ke Inter Milan. Striker top Belgia itu mengungkapkan performanya itu dipengaruhi dengan perubahan pola dietnya. Saat berbicara kepada saluran YouTube Inter bersama nutrisionis Matteo Pencella mengenai pola dietnya yang berubah total sejak bergabung dengan Inter, Lukaku merasa berhasil mencapai level berikutnya dan merasa lebih kuat dari sebelumnya karena berhasil mencari solusi permasalahan dalam tubuhnya soal mencerna makanan. Sejak aku bergabung Inter, aku mengubah dietku dan aku bisa mengatakan bahwa aku tidak pernah merasa begitu kuat, ungkap Lukaku. Dietku terdiri atas salad untuk makan siang, banyak sekali dada ayam, pasta shirataki. Aku tidak banyak mengubah pola makanku. Untuk cara bermain kami harus memiliki fisik yang sangat kuat. Kami banyak berlari. Sejak aku mengikuti gaya hidup seperti ini, aku merasa lebih baik di atas lapangan. Aku merasa lebih cepat bereaksi dan lebih kencang. Aku sudah mencapai level yang berbeda secara fisik dan mental. Simpul Romelu Lukaku. Negosiasi antara pemilik Inter Suning dan dana ekuitas swasta Amerika Fortress berjalan dengan cepat, menurut laporan media Italia hari ini. Sesuai edisi cetak Isole 24 Ore, Fortress berusaha mempercepat masuknya mereka ke Inter dan mungkin ada kesepakatan yang dicapai pada akhir bulan. Fortress telah menawarkan pinjaman senilai total 250 juta euro. 150 juta euro diantaranya akan segera dibayarkan dan sisa 100 juta euro menyusul di kemudian hari. Presiden Inter Stefan Zhang telah mempercayakan negosiasi Suning dengan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu kepada Simon Yang. Pembicaraan tidak dilakukan secara eksklusif, oleh karena itu negosiasi dengan pihak lain seperti Bain Capital dan PIF masih dapat dilakukan. Meskipun pembicaraan dengan Saudi Fund masih dalam tahap awal.
Sementara itu, pembicaraan Suning dengan BC Partners dikatakan telah terhenti. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona berpotensi merekrut striker Inter Romelu Lukaku musim panas ini. Raksasa La Liga itu akan mencari pemain depan baru menyusul kepergian Luis Suarez musim panas lalu dan kemungkinan keluarnya Lionel Messi pada akhir musim ini. Koeman dikatakan menyukai Erling Haaland dari Borussia Dortmund, tetapi dia juga menjadi penggemar berat Lukaku. Laporan tersebut mengakui bagaimanapun Inter tidak mungkin membiarkan Lukaku pergi dan masalah keuangan Barca akan membuat mereka sulit untuk memberikan tawaran yang menarik. Dalam beberapa hari terakhir telah gencar pemberitaan terkait ketertarikan duo Liga Primer Arsenal dan Chelsea pada bek sayap kanan Inter Milan Achraf Hakimi. Secara khusus menurut laporan dari media Inggris bahwa kedua klub London tersebut siap menggelontorkan anggaran sebesar 50 juta euro untuk pemain tim nasional Maroko itu. Arsenal ingin mendatangkan Hakimi sebagai pengganti Bellerin. Sang pelatih Arteta membutuhkan bek kanan yang punya kemampuan di atas rata-rata. Itulah mengapa ia ingin memboyong Hakimi. Namun menurut Calcio Mercato bahwa pihak Suning tidak akan bersedia melepas pemain berusia 22 tahun itu yang diakuisisi pada bursa transfer musim panas lalu seharga 40 juta euro meskipun mereka tengah mengalami kesulitan keuangan. Inter Milan dikabarkan telah menyodorkan proposal pertukaran ke Real Betis yang melibatkan Arturo Vidal dan William Carvalho. Menurut laporan dari media Spanyol, Inter Milan telah menawarkan mantan pemain Barcelona itu ke Real Betis dengan kesepakatan pertukaran yang akan membuat Carvalho hijrah ke Milano. Adapun permasalahan saat ini adalah terkait gaji, di mana gaji tahunan Carvalho jauh lebih rendah dari Vidal dan nilai transfer kedua pemain tersebut juga tidak setara. Cagliari dikabarkan berencana untuk mengontrak gelandang Inter Milan Raja Nainggolan secara permanen pada musim panas ini. Menurut laporan dari AFCInternews.it bahwa Nerazzurri ingin terbebas dari gaji tahunan bersih Nainggolan senilai 4,5 juta euro untuk membantu meringankan beban keuangan di tengah krisis yang melanda klub saat ini. Presiden Cagliari Tommaso Giulini akan mencoba memasukkan beberapa pemain muda sebagai bagian dari tawaran ke Inter Milan untuk memangkas harga transfer Nainggolan. Nainggolan bersedia bertahan di Sardinia musim depan asalkan skuad asuhan pelatih Leonardo Semplici mampu terhindar dari zona degradasi. Sesuai edisi cetak Tuttosport, Nerazzurri mencoba mendatangkan bek tengah Italia Armandi Izzo pada bursa transfer musim panas lalu. Namun proses transfer gagal terjadi setelah Inter tidak mau memenuhi permintaan Presiden Torino Urbano Cairo untuk pemain berusia 29 tahun itu. Inter telah dikaitkan dengan penandatanganan Izzo di beberapa jendela transfer terakhir, terutama sejak Antonio Conte mengambil alih klub yang diketahui merupakan penggemar berat mantan pemain Genoa tersebut. Inter mungkin melakukan upaya baru untuk Izzo pada bursa transfer musim panas nanti. Inter adalah salah satu dari beberapa klub top di Serie A yang telah menunjukkan minatnya kepada Marco Senesi dari Feyenoord. Senesi telah membuat 32 penampilan di semua kompetisi untuk tim Eredivisie musim ini, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Agen sang pemain telah mengungkapkan bahwa Nerazzurri sangat mengagumi kliennya. Inter adalah salah satu tim terdepan yang berpeluang untuk mendapatkan Sergio Aguero dari Manchester City di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan calciomercato.com. Selain Inter, Juventus dan Barcelona sama-sama tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 32 tahun itu yang kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler musim ini akibat COVID-19 dan masalah cedera. Pep Guardiola disebut-sebut telah membuat rencana berbeda untuk masa depan Manchester City, yang berarti Aguero bebas pergi dan bisa menjadi peluang transfer penting bagi tim-tim besar Eropa.